Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran. Patriark Klan Xiao generasi kedua, 2. Klan Xiao. Tempat yang teramat gelap tersebut adalah segel yang diciptakan khusus ketika Klan Xiao pertama kali tinggal di benua Sein. Alasan segel itu diciptakan untuk mengurung salah satu anggota klan Xiao yang kemungkinan akan terlahir dengan kekuatan garis darah tertentu yang dikatakan sebagai salah satu dari 3 legenda garis darah klan Xiao. Klan Xiao adalah klan yang sangat unik. Walaupun anggota klan Xiao menikah dengan anggota klan Xiao lainnya yang memiliki garis darah binatang roh yang berbeda, keturunan mereka juga akan menghasilkan kerutan berbeda. Walaupun garis darah binatang roh yang sama dipadukan, itu tetap menghasilkan garis darah yang berbeda. Oleh karena itu, setiap garis darah yang terlahir, bisa dikatakan sebagai acak. Dan ini adalah kemampuan khusus yang ditemukan oleh klan Xiao di zaman kuno yang membuat garis darah mereka sangat unik, menyaingi garis darah klan Zhu yang terlahir dengan atribut petir emas, klan Yao yang terlahir dengan atribut api surgawi dan klan Lin yang terlahir dengan kekuatan spiritual tiada tanding. Walaupun di permukaan terlihat bahwa klan Xiao tampak yang paling kuat, sebenarnya klan Lin adalah yang terkuat karena bakat spiritual mereka. Ini membuat semua anggota klan Lin menjadi jenius nyata, bisa mempelajari banyak hal dengan mudah yang membuat garis darah mereka membuat iri surga sekalipun. Ini juga mengapa alasan setiap jenius sejati klan Lin muncul, mereka akan menjadi legenda dalam satu bidang tiada tanding. Dan beberapa dari mereka akan terlahir dengan 2 kemampuan tiada tanding. Seperti Lin Ming, dia terlahir dengan ki raja terkuat yang pernah ada dan bakat penempaan yang tidak pernah terlihat di benua Sein. Selain dari itu, Lin Ming memiliki kemampuan unik ketika bertarung. Ia mampu mengendalikan apapun menggunakan kekuatan spiritualnya. Untuk para anggota klan Lin, mereka bukan seperti spiritualis dunia. Kekuatan spiritual anggota klan Lin tampak menjadi seperti gelombang magnet, mampu memanipulasi benda dari level terkecil seperti atom. Kekuatan ini sering disebut sebagai telekinesis. Dan untuk Lin Ming, ia memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menciptakan benda-benda seperti pedang menggunakan kemampuan penempaan. Bisa dipastikan hasil yang akan dibuat menggunakan kekuatan seperti itu dan sudah pasti menjadi mahakarya luar biasa. Lin Si juga melakukan hal itu, tetapi ia spesialis di bidang obat-obatan karena mampu menguraikan semua bahan ke tingkat atom dan mencari apa kegunaannya. Saat ini, Lin Si sedang terbang ke dalam ujung segel yang diciptakan untuk mengekang anggota klan Xiao yang terlahir dengan kekuatan terlarang. Tempat tersebut sangatlah gelap, aura hitam kemerahan menutupi tempat tersebut. Namun aura yang menutupi tempat tersebut tampak tidak mempengaruhi Lin Si sama sekali. Tidak lama kemudian, setelah terbang beberapa menit, ia pun perlahan melambat lalu turun ke arah bawah. Tempat Lin Si mendarat terlihat seperti sebuah hutan dengan sebuah kastil hitam dengan ornamen seekor hewan dengan sayap besar di atas istana tersebut. Apa yang membawamu ke tempat ini? Suara yang tampak kuno terdengar dan bergema di tempat tersebut. Walaupun suara nadanya tinggi, ada kelembutan tertentu yang terdengar. Lin Si tidak menjawab dan hanya berjalan perlahan ke arah depan pintu istana. Menggunakan kekuatan unik di tubuhnya, gerbang istana perlahan terbuka dan Lin Si perlahan berjalan ke arah dalam. Setelah beberapa saat, ketika mencapai aula istana yang terlihat sangat luas, Lin Si yang berhenti di dekat kursi penguasa, menatap ke arah sosok yang duduk bersila.
Lama tidak bertemu, ayah. Ucap Lindsay dengan nada campur aduk. Pria yang duduk bersila tampak sangat muda, dengan sayap hitam besar seperti kelelawar di punggungnya. Dua tanduk seperti banteng yang sedikit melengkung, lapisan garis hitam di bawah kelopak mata serta menggunakan pakaian yang cukup mewah seperti seorang keturunan kerajaan. Pria muda yang tidak lain adalah ayah dari Lindsay membuka matanya dan menatap ke arah Lindsay dengan tatapan dingin. Mata berwarna merah dengan pupil vertikal berwarna emas tampak sangat mengintimidasi. Jangan pasang tatapan seperti itu. Aku tahu kau orang seperti apa pria tua. Lindsay sangat jengkel ketika melihat ayahnya menatapnya seperti seorang pengganggu. Pria muda yang menjadi ayah Lindsay yang bernama Xiao Chen mendengus sedikit jijik. Tetapi ada kilatan tertentu di matanya yang tampak sangat lembut. Ia adalah seorang pria yang sangat keras, tidak mampu mengekspresikan perasaannya yang sebenarnya. Katakan apa yang membawamu kemari Lindsay. Jangan ganggu istirahatku. Ucap Xiao Chen sedikit marah. Bajingan tua tidak tahu diri. Apakah seperti itu sikapmu setelah 400 tahun tidak bertemu denganku? Kau sama sekali tidak berubah. Aku heran kenapa kau tidak berubah menjadi lelaki tua bau tanah. Ucap Lindsay semakin marah. Xiao Chen sama sekali tidak marah dengan sikap Lindsay padanya karena ia tahu bahwa sifat itu diwariskan darinya. Ia pun langsung membalas kata-kata putrinya dengan nada yang sangat dalam, kau terlalu meremehkan potensi garis darah kelelawar iblis surgawi. Menggunakan kemampuan bawaan garis darah ini, aku bisa hidup selamanya. Kau harusnya paham. Lindsay sangat paham dengan kemampuan khusus garis darah bawaan itu. Tetapi itu juga memiliki efek samping yang membuat seseorang menjadi kehilangan akal sehatnya. Contohnya adalah ayahnya sendiri yang saat ini disegel karena kehilangan kendali. Jika ia melakukan hal yang sama, bisa dipastikan bahwa ia akan dikurung di tempat ini. Xiao Chen merasa tidak masalah dikurung karena memang ia yang memintanya karena tidak mampu lagi mengendalikan kekuatannya. Jika ia tidak disegel, ia takut membunuh semua anggota klan Xiao jika ia kehilangan kendali. Tidak usah berbasa-basi. Apakah kau datang hanya untuk berbicara denganku? Jika ya, maka pergilah. Aku tidak tertarik. Ucap Xiao Chen mendengus. Cih. Aku kali ini datang untuk meminta bantuan padamu ayah. Benua Sein sedang dilanda krisis yang tidak pernah terjadi. Kultivator dari alam abadi dan para iblis akhirnya bergerak untuk menginvasi benua Sein. Ucap Lindsay tanpa bertele-tele. Kultivator dari alam abadi dan para iblis. Xiao Chen tentu saja terkejut mendengarnya. Ya. Selain dari itu, iblis menyerang dengan kekuatan penuh dengan 7 pangeran iblis fana. Lanjut Lindsay. Wajah Xiao Chen berubah seketika saat mendengar 7 pangeran iblis fana juga datang. Ia langsung melihat ke arah tertentu dan di pinggiran aula raksasa tersebut, terlihat sebuah altar dan di atas altar terdapat sebuah lempengan logam berwarna kuning kehitaman yang memancarkan ki iblis seukuran telapak tangan. Lindsay juga menatap ke arah ayahnya melihat dengan tatapan rumit. Ia tentu tahu alasan lainnya ayahnya disegel dan itu untuk menjaga benda tersebut dari tangan para iblis. Hanya dengan kekuatan dari garis darah kelelawar iblis surgawilah benda itu tetap dapat ditekan. Jika benda tersebut tidak ditekan, bisa dipastikan bahwa iblis akan langsung bisa melacaknya dengan mudah. Ini hanya satu bagian dari cermin tembaga.
Apakah para iblis telah menemukan dua bagian lainnya sehingga mereka datang ke benua Sein? Tanya Xiao Chen. Tentu ia tahu apa fungsi dari cermin tembaga. Untuk satu pecahan saja, itu sudah sangat hebat dan ketika digabungkan dengan dua lainnya, bentuk sejatinya akan terlihat sepenuhnya. Aku tidak tahu. Tetapi benda ini tidak bisa jatuh ke tangan para iblis. Kaisar manusia telah memecah benda ini dahulu karena terlalu kuat untuk digunakan para iblis. Tetapi aku bertanya-tanya, kenapa kaisar manusia tidak memusnahkan benda ini? Tanya Lin Si sedikit heran ketika menatap ke arah cermin tembaga. Karena dia ingin seseorang mampu mengendalikannya. Walaupun hanya sedikit kekuatan yang bisa ditampilkan hanya dengan satu potongan, itu sudah bisa membuat alam abadi gempar. Jawab Xiao Chen saat ia perlahan melayang ke arah cermin tembaga lalu berhenti tepat di depan altar. Lin Si juga berdiri di samping Xiao Chen lalu bergumam, "Aku tidak mengerti mengapa kaisar manusia generasi kedua itu melakukan ini. Yang pasti, alasannya tidak masuk akal karena itu hanya membuat masalah terhadap dunia yang diciptakan oleh kaisar manusia generasi pertama secara pribadi. Lin Si, kau harus mengerti bahwa kaisar manusia generasi kedua selalu memusuhi kaisar manusia generasi pertama. Itu tercatat dengan jelas di buku kuno walaupun saat ini aku tidak tahu siapa kaisar manusia generasi kedua itu sebenarnya. Semula benda ini dititipkan ke penerus iblis Longzi, tetapi kemudian dia mengambilnya kembali lalu memecahnya menjadi 3 bagian. Aku membuat spekulasi bahwa kaisar manusia generasi kedua melakukan ini karena kemarahannya terhadap kaisar manusia generasi pertama. Ujar Xiao Chen. Lin Si menatap dalam-dalam pada cermin tembaga. Ia juga sangat penasaran dengan semua sejarah kuno. Ia tahu dengan jelas bahwa di catatan kuno bahwa kaisar manusia generasi kedua sangatlah arogan, tidak pernah memberi wajah kepada kaisar manusia generasi pertama. Tetapi, para klan kuno sangat menyadari bahwa kaisar manusia generasi kedua tidak berani bergerak melawan kaisar manusia generasi pertama. Jika tidak, bisa dipastikan bahwa klan kuno pasti sudah musnah. Episode sebelumnya, Patriark Klan Xiao generasi kedua. Episode berikutnya, keputusan Xiao Chen, Klan Xiao. Jadi, bagaimana keputusanmu ayah? Apakah kau akan membantu kami dalam perang? Tanya Lin Si menatap ke arah Xiao Chen dengan tatapan serius. Jika ayahnya setuju, kekuatan tempur yang bisa dikeluarkan oleh ayahnya bisa dikatakan sebanding dengan kombinasi dirinya dan Lin Ming. Dan jika ayahnya menggunakan kekuatan garis darah sejati kelelawar iblis surgawi, bisa dipastikan bahwa kekuatannya mencapai tingkat abadi. Ekspresi Xiao Chen tampak sangat bermartabat saat ini ketika ia memikirkan pro dan kontra. Jika ia pergi dari segel, kekuatannya yang menekan cermin tembaga akan hilang. Benda itu juga tidak bisa disimpan di dalam cincin ruang jika tidak bisa dikendalikan. Selain dari itu, jika kekuatannya berhenti menekan cermin tembaga, para iblis akan langsung melacaknya. Alasan mengapa para iblis mengetahui cermin tembaga berada di klan Xiao, itu juga dikarenakan dirinya sebelum disegel untuk menekan cermin tembaga. Jika ketujuh pangeran iblis fana datang ke benua Sein sekaligus, tidak ada artinya menjaga tempat ini atau menekan cermin tembaga karena aku tahu bahwa mereka pasti telah melacaknya sebelumnya dan menemukan koordinat tempat ini. Batin Xiao Chen dan mengambil keputusan. Sebagai mantan patriark klan Xiao,
Ia tentu tidak ingin klan kuno hancur serta mengecewakan kaisar manusia generasi pertama yang merupakan dermawan mereka. Baik, aku akan keluar dari tempat ini. Ucap Xiao Chen saat mengambil cermin tembaga lalu membuat tali qi melilitinya dan membuatnya menjadi kalung. Alasan ia melakukan ini, ketika para iblis datang, mereka akan bergerak ke arahnya sehingga ia bisa menghabisi Pangeran Iblis Fana secara langsung. Ayah, kau... Lin Si terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Chen. Ia tentu sangat paham apa arti dari cermin tembaga bagi para iblis dan mereka tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkannya. Itu seperti sinyal yang menarik para iblis tingkat tinggi untuk mendekat. Jika tidak ada hukum yang melarang makhluk abadi memasuki dunia fana, bisa dipastikan bahwa para iblis dari alam abadi iblis akan datang ke dunia tersebut untuk merebut pecahan cermin tembaga karena mereka pasti langsung mengetahui lokasinya terutama untuk para pangeran iblis. Ayo pergi. Tulang lama ini akan menyerap semua darah para kultivator alam abadi terlebih dahulu untuk memulihkan staminaku. Ucap Xiao Chen saat ia perlahan terbang ke arah luar istana tempatnya menjaga cermin tembaga. Lin Si terdiam ketika mendengar kata ayahnya tentang tulang lama. Jika dibandingkan, ia terlihat seperti parubaya sementara ayahnya terlihat seperti pemuda yang berumur 20 tahun. Ia pun menggelengkan kepalanya lalu mengikuti Xiao Chen dari belakang. Sejujurnya ia tentu saja senang karena ayahnya mau berpartisipasi dalam perang. Keduanya terus terbang ke arah jalan keluar segel. Tidak lama kemudian, keduanya pun keluar dan tiba di depan Lin Ming, Xiao Long dan Xiao Li. Leluhur. Xiao Long dan Xiao Li langsung membungkuk memberi penghormatan kepada Xiao Chen secara langsung ketika keduanya melihat kemunculan Xiao Chen. Xiao Chen yang melayang di udara, menatap ke arah Xiao Li terlebih dahulu lalu mengangguk kecil lalu menatap ke arah Xiao Long dan di saat itu juga, wajahnya sedikit menyerit. Kenapa generasi patriark klan Xiao semakin melemah dari generasi ke generasi? Apakah darah naga yang kau bangkitkan itu darah kadal? Tanya Xiao Chen ketika melihat kekuatan Xiao Long secara sekilas. Ia sangat sadar bahwa Xiao Long yang berada di puncak masa jayanya bahkan tidak mungkin mengalahkan Xiao Li yang sudah tua. Wajah Xiao Long gelap seketika tetapi ia tidak bisa membantah karena memang benar bahwa ia tidak mampu mengalahkan Xiao Li. Untuk Xiao Li dan Lin Ming, keduanya hanya terdiam karena tentu keduanya paham dengan temperamen Xiao Chen yang sama dengan Lin Si. Seenaknya berbicara yang membuat seseorang gampang sakit hati. Lupakan. Aku akan pergi seorang diri untuk memburu musuh. Ucap Xiao Chen. Apakah Anda tahu siapa musuhnya? Mereka adalah kultivator. Cukup sulit untuk melacak mereka. Lin Ming buru-buru berbicara karena takut bahwa Xiao Chen memburu para kultivator dari benua Sein. Apakah kau ingin mengajariku bertindak? Inilah mengapa generasi kalian semua sangat lemah. Apakah sulit membedakan kultivator yang mengolah qi fana dan qi abadi? Xiao Chen mendengus kesal ke arah Lin Ming. Menantu tidak tahu diri ini bahkan kurang mampu. Ia bertanya-tanya lagi apakah keputusan tepat menyerahkan Lin Si kepada Lin Ming. Ia pun mengambil keputusan dan ketika perang selesai, ia akan memberi pelajaran sekali lagi kepada Lin Ming. Lin Ming tampak sangat malu ketika mendengar perkataan Xiao Chen. Ketika ia ingin berbicara, Xiao Chen lebih dulu terbang dengan kecepatan yang tidak lebih lemah dari kecepatannya. Pria tua sialan itu. Bahkan aku belum menceritakan tentang Yaner dan Huan Kai padanya.
Lin Si sekali mengutuk ayahnya sendiri karena kabur begitu saja untuk menyerap darah manusia dan sudah pasti targetnya adalah kultivator dari alam abadi. Apakah leluhur setuju? Tanya Xiao Li. Ia sedikit bersemangat karena tentu tahu kekuatan dari Xiao Chen. Legenda tentang kekuatannya dan semua yang dia lakukan masih tercatat di klan Xiao. Ya. Ayo pergi. Kita akan membuat pengaturan untuk menahan para kultivator dari alam abadi serta persiapan melawan iblis. Ucap Lin Si. Lin Ming, Xiao Li dan Xiao Long pun mengangguk kecil lalu terbang mengikuti Lin Si yang lebih dulu terbang ke arah klan Lin. Sementara itu, kelompok Jieyan terus bergerak ke tempat selanjutnya membereskan musuh. Kali ini, mereka sedang berada di sekitar kediaman klan Li. Walaupun klan tersebut memiliki formasi kuat yang melindungi agar klan Li tidak terlihat, itu langsung dibobol begitu saja oleh banyak kultivator dari alam abadi. Formasi seperti itu tidak akan mampu membendung kultivator kuat puncak alam sage yang telah menguasai konsep tingkat pertama. Bom! 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 Ledakan beruntun terjadi di klan Li yang membuat banyak wilayah klan Li hancur bertangan. Patriark klan Li saat ini memasang wajah yang sangat jelek saat menatap semua usaha leluhurnya hendak dihancurkan begitu saja. Sialan! Teriak Patriark klan Li dan langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah musuh. Ia pun langsung bentrok dengan banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-8. Sementara itu, terlihat seorang pemuda yang tidak lain adalah Li Hao yang sedang bertarung dengan sengit melawan satu kultivator tingkat alam sage tanpa kesembilan. Tidak jauh dari klan Li, Jieyan yang baru saja keluar dari lubang teleportasi bersama dengan Xia Yuer, Huan Kai, Gu Yin, Changlan dan Dai Mubai, terkejut saat menatap sangat banyak kultivator dari alam abadi yang menyerang klan Li. Kalian semua, bergeraklah. Bereskan semua musuh. Perintah Jieyan saat ia langsung menghilang menggunakan teknik teleportasi dan muncul di hadapan satu anggota klan Wang yang cukup kuat walaupun pasti tidak sebanding dengan Wang Qi. Bala bantuan. Dasar sampah fana yang tidak mengetahui ketinggian langit. Anggota klan Wang itu langsung menyerang ke arah Jieyan dengan trik yang mirip dengan yang dilakukan oleh Wang Qi. Sampah. Balas Jieyan dingin dan langsung menyerang menggunakan kekuatan yang cukup besar untuk membereskan musuh. Sraing. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jieyan menebas ke arah musuh. Tebasan itu langsung membelah pedang serta leher anggota klan Wang tanpa adanya perlawanan sama sekali. Pemuda itu terkejut dan bahkan tidak sempat untuk mengatakan sesuatu untuk terakhir kalinya dan dia pasti akan menyesal dari dalam neraka karena meremehkan musuh. Sialan. 4 kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 yang lebih lemah, langsung menyerang bersamaan ke arah Jieyan ketika melihat pemimpin regu mereka dibunuh begitu saja. Jieyan yang menatap itu, memasang wajah dingin. Ia pun langsung menyerang kembali dan ia tahu dengan kekuatannya saat ini, mungkin akan sedikit sulit untuk melawan 4 kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 secara bersamaan. Episode sebelumnya. Patriark klan Xiao generasi kedua, 2. Episode berikutnya. Kemungkinan tidak terduga. 4 kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 menyerang dari 4 arah yang berbeda ke arah Jieyan. Ketika hampir mencapai posisi Jieyan, keempatnya langsung mengayunkan pedang masing-masing sekuat tenaga. Keempatnya tentu menggunakan ki yang lebih maju yaitu ki abadi serta konsep tingkat pertama. Sraing. Teleportasi.
Jie Yan langsung menghilang dalam sekejap yang membuat keempat serangan tersebut berbenturan. Terang! Apa? Keempatnya terkejut saat mereka merasakan kesemutan di tangan mereka masing-masing dan perlahan mundur karena keempat serangan itu berbenturan bersama. Matilah! Jie Yan muncul tepat di belakang salah satu kultivator tersebut lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Jeres. Dalam sekejap, Jie Yan langsung memenggal salah satu dari mereka tanpa belas kasihan sama sekali. Bajingan. Ketiga kultivator yang tersisa langsung bereaksi dan menyerang ke arah Jie Yan sekali lagi. Bila angin pemusnah. Sraing. Jeres. Ketika serangan tersebut dilancarkan bersamaan, jurang yang sangat dalam tercipta dalam sekejap membentang ke tempat yang cukup jauh. Apakah berhasil? Cepat lacak dia. Ketiganya mencoba mencari keberadaan Jie Yan. Salah satu dari mereka yang cukup hebat dalam bidang kelautan spiritual langsung merasakan di mana Jie Yan muncul tetapi reaksinya sangat lambat. Ini juga dikarenakan kekuatannya bisa dikategorikan sebagai tingkat alam sage tahap ke-9 yang sangat lemah. Jelek. Sebelum kultivator tersebut bereaksi, sebuah pedang tertanam di jantungnya yang membuat kesadarannya hilang dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana mungkin? Dua kultivator lainnya saat ini sangat ketakutan karena tidak mampu mengikuti pergerakan Jie Yan sama sekali. Keduanya paham dengan jelas bahwa kekuatan mereka sangat lemah di tingkat yang sama dan mereka langsung ingat bahwa anggota klan Wang yang bertugas sebagai pemimpin sebelumnya juga tewas dengan satu kali serangan. Hal ini membuat keduanya putus asa dan tahu bahwa mereka bukanlah lawan Jie Yan. Serang dia bersama. Salah satunya langsung berteriak keras, dan banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 langsung bergegas mengepung Jie Yan. Tidak ada dari mereka yang mencoba melarikan diri karena adanya segel yang ditanam di tubuh mereka. Daripada kabur dan tewas ketika melakukan itu, lebih baik membunuh Jie Yan bersama-sama dan kesempatan untuk hidup jauh lebih tinggi. Sekitar 10 kultivator yang dipimpin oleh 2 kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 langsung menyerang dari segala arah bersama-sama untuk melenyapkan Jie Yan yang menjadi ancaman paling nyata saat ini. Kabut ungu teleportasi. Saat semuanya menyerang, kabut ungu tiba-tiba muncul lalu menyelimuti semua yang ada di sana. Sraing. 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 Beberapa dari mereka yang awalnya ingin menyerang, langsung tewas di tangan Jie Yan tanpa tahu bagaimana mereka tewas. Untuk beberapa kultivator yang mampu melihat di jarak pandang yang terbatas, ketakutan ketika melihat Jie Yan muncul lalu memenggal rekan mereka lalu menghilang dalam sekejap. Di mana dia? Kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 menatap ke segala tempat. Kekuatan spiritual miliknya tampak ditekan dan tidak mampu melacak sehingga ia sangat waspada dan hanya bisa mencoba melacak menggunakan mata. Serak. Di jarak tertentu, dia melihat rekannya tewas dalam sekejap yang membuat jantungnya berdetak sangat cepat. Sialan. Matilah. Kultivator tersebut langsung menyerang ke segala arah secara membabi buta karena tidak mampu melacak pergerakan Jie Yan. Sraing. 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 Arreggggh. Teriakan seseorang terdengar dalam sekejap yang membuat kultivator tersebut langsung bergerak untuk melacak. Tetapi ketika ia melihat sumber teriakan tersebut, wajahnya semakin pucat karena ternyata itu adalah rekannya, yaitu kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 lainnya. Serak.
Kilatan berwarna ungu melintas dalam sekejap yang membuat kultivator tingkat alam Sage tahap ke-9 yang semula terluka langsung terpenggal. Bajingan! Kultivator terakhir yang berada di kabut ungu langsung membuat kuda-kuda bertahan dan mencoba melacak segala sesuatunya di sekitarnya. Keringat dingin menetes di dahinya karena ia merasa jika ia tidak keluar dari tempat itu, ia pasti akan tewas dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, ia langsung terbang menggunakan kecepatan penuhnya ke arah tertentu. Kau ingin kabur? Tidak semudah itu. Jie Yan yang melayang di tempat tertentu, telah melacak kultivator terakhir. Ia pun bergegas untuk menyerang karena menggunakan teknik untuk menutupi semua tempat menggunakan ki dan konsep sangat banyak menguras tenaga. Jika ia tidak menggunakan konsep, pengguna konsep pasti akan mampu melacaknya. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Jie Yan mengayunkan pedangnya di tempat dan di tempat kultivator tersebut ingin pergi. Banyak bilah yang muncul dalam sekejap lalu membelah-belah kultivator tersebut tanpa bisa melawan sama sekali. Zep. Karena Jie Yan telah membunuhnya, ia pun langsung menghilangkan teknik kabut ungu teleportasi. Teknik ini jika menggunakan konsep, memakan sangat banyak kekuatan. Aku harus lebih jarang menggunakannya jika kekuatanku masih lemah. Batin Jie Yan saat ia menatap ke arah tertentu. Huan Kai adalah yang paling banyak membunuh musuh karena ia bisa membangkitkan pasukan. Ia terus mengumpulkan bayangan para kultivator tingkat alam Sage tahap ke-9 sebanyak yang ia bisa. Untuk Changlan, dia lebih mudah membunuh satu persatu karena setiap kali wayang serigala iblis kegelapan bergerak, target akan tewas. Untuk Xia Yuer, tidak perlu ditanya lagi. Dia hanya bermain-main dengan lawannya. Guyin dan Dai Mubai, keduanya bisa dikatakan memiliki kecepatan menghabisi musuh secara normal. Itu juga dikarenakan keduanya tidak memanggil roh kontrak dan hewan kontrak. Tampaknya ini akan segera berakhir. Batin Jie Yan lalu menatap ke arah Li Hao yang baru saja membunuh kultivator tingkat alam Sage tahap ke-9. Ia tidak heran bahwa Li Hao mampu melakukan itu dengan tingkat kultivasi alam Sage tahap ke-8. Dalam waktu singkat, ketika kelompok Jie Yan tiba, semua musuh pun langsung lenyap. Jie Yan mengambil banyak jarahan padanya. Walaupun batu roh yang ia terima tidak banyak, dengan jumlah musuh yang datang ke benua Sein, ia yakin bahwa ia akan mengumpul banyak batu roh. Walaupun saat ini ia tidak bisa menggunakannya, sudah pasti suatu hari itu akan berguna apalagi ia telah berencana untuk pergi ke alam abadi. Aku tidak menyangka bahwa kau akan datang membantu kami. Li Hao yang datang ke tempat Jie Yan, berkata dengan nada terima kasih. Walaupun ia tidak ingin menjadi patriark klan Li, kakeknya telah sangat membantunya dan semua anggota klan Li memperlakukannya dengan baik. Ia tentu tidak akan meninggalkan mereka begitu saja jika krisis melanda. Tidak masalah. Lebih baik kalian semua bersiap-siap. Pergilah ke klan Lin, jika kalian bergerak sendiri, sulit bagi kalian melawan musuh karena sangat banyak kultivator tingkat alam Sage tahap ke-9. Jie Yan menyarankan. Sebelum Li Hao menjawab, patriark klan Li pun datang lalu berbicara, ya, kami akan segera pergi ke sana. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan pergi ke sana juga? Tidak. Aku memiliki sesuatu yang harus dilakukan saat ini. Jie Yan menggelengkan kepalanya lalu mengeluarkan batu giok komunikasi lalu membuat formasi dan ki tertentu masuk ke dalam.
Ketika Jieyan membaca pesan baru yang tiba di batu giok komunikasi, wajahnya langsung serius. Ada apa ya, Ner? Huan Kai muncul di samping Jieyan dan bertanya dengan nada serius ketika melihat raut wajah Jieyan yang menatap ke arah batu giok komunikasi. Ada pesan tentang semua pemimpin regu akan berkumpul di titik tertentu. Mereka telah merencanakan ini sedari awal, yaitu membuat kekacauan agar semua kekuatan di benua Sein panik. Setelah itu, setelah berkumpul, mereka akan menyerang pada satu titik. Ini membuktikan bahwa mereka telah mengumpulkan informasi lengkap benua Sein dan semua kekuatan yang ada di benua Sein. Ucap Jieyan dengan wajah yang sedikit gelap. Patriark klan Li yang cukup pintar tentang hal itu tahu bahwa kekacauan yang dibuat oleh para kultivator dari alam abadi hanyalah pengalihan. Mereka bertujuan memusnahkan semua kekuatan besar satu per satu. Dengan jumlah yang sangat banyak, setiap kekuatan besar pasti akan runtuh jika diserang bersama. Walaupun mereka telah mengumpulkan informasi, tidak mungkin secepat itu. Yang artinya, ada seseorang yang memberikan informasi lengkap benua Sein kepada musuh. Patriark klan Li membuat spekulasi dan wajahnya sangat muram saat ini. Jieyan, Huan Kai, Xia Yuer, Gu Yin, Changlan, Dai Mubai dan Li Hao yang mendengar itu, terkejut karena tidak menyangka bahwa Patriark klan Li akan membuat spekulasi seperti itu. Untuk Jieyan, ia langsung memikirkan siapa sebenarnya yang mencoba bekerja sama dengan para kultivator dari alam abadi. Episode sebelumnya, Keputusan Xiao Chen. Episode berikutnya, menyusup ke Kekaisaran Han. Jieyan telah membuat pemikiran tertentu tentang siapa sebenarnya yang melakukan kerja sama dengan para kultivator dari alam abadi. Ia pun menatap ke arah semua yang ada di sana lalu berbicara, "Aku akan menyelidiki sesuatu. Kalian kembalilah ke klan Lin terlebih dahulu. Juga, katakan tentang hal ini kepada kakek dan nenekku dan mereka akan mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya." "Bagaimana denganmu suami?" tanya Gu Yin buru-buru kepada Jieyan karena ia membuat spekulasi apa yang akan dilakukan oleh Jieyan sebenarnya. "Aku ingin pergi dan melihat ke tempat pertemuan para kultivator dari alam abadi," balas Jieyan. "Tidak. Itu sangat berbahaya ya Ner, jumlah musuh tidak diketahui. Namun, jumlah kekacauan yang mereka buat dapat mengatakan bahwa jumlah mereka sangatlah banyak, mungkin lebih banyak dari gabungan semua kultivator kuat di benua Sein. Sangat berbahaya pergi ke tempat itu seorang diri." Ucap Huan Kai buru-buru menolak gagasan yang dikatakan oleh Jieyan. "Ya Tuan Muda. Lebih baik menyerang bersama karena kita sudah tahu di mana tempat mereka berkumpul." Lanjut Changlan mencoba membujuk Jieyan karena sangat berbahaya pergi ke tempat musuh seorang diri. Untuk Dai Mubai, Li Hao dan Patriark klan Li, mereka hanya diam. Xia Yuer di sisi lain, ia tampak berpikir. Walaupun ia ingin pergi ke tempat bermain, tempat seperti itu terlalu berbahaya karena ia juga mengetahui bahwa musuh sangat banyak dan sangat kuat. Hanya dengan pasukan kecil yang mereka lawan, itu membuktikan pasukan musuh yang senaga tangguh. Walaupun ia terlihat ceroboh dan tidak bisa diandalkan, ia masih bisa memikirkan sesuatu jika itu sangat berbahaya. "Tenang. Aku tidak akan bertindak dengan ceroboh. Aku hanya ingin melihat siapa sebenarnya yang membocorkan informasi dan mencoba bekerja sama dengan para kultivator dari alam abadi walaupun aku sudah menebak siapa mereka sebenarnya," ujar Jieyan.
Siapa? Tanya Huan Kai dengan wajah serius. Kekaisaran Han. Jawab Jie Yan. Ia telah memikirkan tentang sikap Kaisar Han ketika pertemuan diadakan di klan Lin. Ia tahu bahwa Kaisar Han sedang merencanakan sesuatu pada saat seperti ini. Ia menduga bahwa Kaisar Han menginginkan kekuasaan mutlak ataupun yang lainnya agar selamat dari perang karena tidak percaya diri melawan semua kultivator dari alam abadi dan juga para iblis yang bahkan belum tiba di benua Sein. Banyak perbuatan Kaisar Han yang telah ia baca dari informasi yang ia kumpulkan terutama dari Changlan. Jie Yan tahu bahwa ambisi Kaisar Han sangat besar sehingga kemungkinan besar melakukan itu mencapai persentase yang sangat tinggi. Sekarang, Jie Yan merasa sedikit lega bahwa ia telah memusnahkan Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit karena keduanya mungkin memiliki pemikiran untuk bekerja sama dengan para kultivator alam abadi hanya untuk kata perdamaian yang tidak mungkin ada. Kekaisaran Han. Gu Yin dan Huan Kai menyipitkan matanya dengan tajam. Untuk Dai Mubai, Changlan, Li Hao dan Patriark Klan Li, mereka telah memikirkan hal ini juga. Apalagi untuk Dai Mubai yang keluarganya dimusnahkan oleh Kaisar Han walaupun seharusnya mereka bisa dikatakan sebagai saudara karena klan Han dan klan Dai tunduk pada orang yang sama. Kalian tidak perlu khawatir. Tujuan pertamaku saat ini adalah Kekaisaran Han. Aku tidak akan bergerak dengan ceroboh dan langsung pergi ke kubu musuh tempat para kultivator alam abadi berkumpul. Kalian harus memberikan informasi ini bahwa lokasi tersebut ada di dekat Kekaisaran Han. Ucap Jie Yan. Jika tempat mereka berkumpul ada di sana, tidak peduli menebak-nebak lagi. Sudah pasti Kekaisaran Han mencoba menghubungi pemimpin musuh lalu membentuk kerja sama dengan mereka. Changlan langsung berbicara setelah mengetahui lokasi titik bertemu semua kultivator dari alam abadi yang menyerang benua Sein. Aku akan ikut denganmu. Huan Kai langsung berbicara karena tentu ia tidak ingin adiknya pergi ke Kekaisaran Han walaupun itu bukan tempat bertemunya para musuh. Tetapi, Kekaisaran Han sangat dekat dengan tempat tersebut yang membuat Jie Yan mungkin akan dilacak. Aku juga. Gu Yin juga tidak ingin suaminya pergi sendiri. Tidak, jika kita pergi bersama, kemungkinan ditemukan lebih besar. Aku akan pergi seorang diri. Lagi pula, aku memiliki teknik yang membuatku bisa berpindah dalam sekejap jika seseorang menemukanku. Jie Yan menggelengkan kepalanya menolak permintaan Huan Kai dan Gu Yin. Huan Kai langsung mengerti. Untuk dirinya, ia akan lebih mudah ditemukan. Ia pun menyetujui Jie Yan dengan enggan lalu menghentikan Gu Yin yang hendak ingin membantah. Kakak, kau... Gu Yin ingin mengatakan sesuatu tetapi Huan Kai menggelengkan kepalanya yang membuat Gu Yin diam. Jika begitu, kami akan pergi ke klan Lin. Melihat Jie Yan yang tidak ingin berdebat lagi, Changlan yang paling pintar pun berbicara. Ya, Yuer, ayo pergi. Jie Yan tidak membuang waktu lagi dan langsung membuka lubang teleportasi. Xia Yuer langsung terbang ke bahu Jie Yan lalu berdiri. Ia saat ini memasang wajah yang tampak serius dan terlihat sangat imut. Ia tidak tahu mengapa bahwa ia memiliki perasaan bahwa mereka akan melakukan pertempuran besar nantinya. Jie Yan dan Xia Yuer pun masuk ke dalam lubang teleportasi lalu menghilang sepenuhnya. Setelah kepergian Jie Yan, kelompok yang dipimpin oleh Huan Kai dan Changlan pun langsung memimpin semua anggota klan Li pergi ke klan Lin. Kekaisaran Han.
Suasana di Kekaisaran Han saat ini tampak sangat sunyi karena semua orang di Kekaisaran Han memasang kewaspadaan tinggi. Jalanan terlihat sangat sunyi. Selain dari itu, para kultivator tingkat tinggi tidak dapat terlihat sama sekali. Untuk perbatasan Kekaisaran Han, itu dijaga dengan ketat seolah-olah para kultivator dari Kekaisaran Han tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Tidak jauh dari perbatasan, satu sosok tampak terbang dengan kecepatan yang relatif lambat. Tidak lama kemudian, ia pun tiba di perbatasan dan menemukan bahwa ada 3 kultivator yang sedang bergerak seperti menyusuri area tertentu. Ada yang datang. Salah satu dari 3 kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 berbicara ketika menatap sosok yang terus terbang tanpa peduli terhadap area sekitarnya. Ketiganya pun langsung bergerak dan menghalangi sosok yang mendekat. Berhenti di tempat nak. Tempat ini bukan tempat yang bisa kau kunjungi. Kembalilah dan jangan membuat kami berbuat kasar. Ucap salah satu anggota Kekaisaran Han. Sosok yang dihadang itu pun berhenti dan menatap ketiga kultivator di depannya dengan tatapan kosong penuh arti. "Apa kau baru saja menyebutku sebagai bocah?" tanya sosok tersebut dengan tenang. Ketiganya memasang wajah jijik dan tentu mereka menganggap pria yang tampak sangat muda sebagai bocah walaupun ketiganya cukup heran dengan sepasang sayap pemuda itu. "Jangan buat kami melakukan hal kasar. Pergilah." Perintah salah satu dari ketiga kultivator tersebut dengan nada mengancam dan sangat tidak sabar. Pemuda itu pun menyipitkan sedikit matanya karena sudah sangat lama ada seseorang yang berani berbicara dengan nada seperti itu padanya. Kekacauan aliran darah. Pria muda tersebut bergumam kecil saat aura hitam kemerahan muncul secara mendadak di sekitar ketiga kultivator tersebut. Ketiga kultivator tersebut yang awalnya ingin menendang pemuda itu, melebarkan matanya mereka dan merasa tubuh mereka sangat sakit. Mereka mencoba untuk meredakan rasa sakit, tetapi itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Bom! Ledakan teredam terdengar seketika dan di saat itu juga, ketiganya meledak dan semua darah yang melayang di udara diserap oleh aura hitam kemerahan tersebut. Wush! Aura tersebut lenyap seketika dan pemuda itu menatap ke arah tertentu dengan tatapan datar. Pemuda yang memiliki sayap di punggungnya tentu adalah patriark generasi kedua klan Xiao, Xiao Chen. Aku merasakan ki abadi dalam jumlah yang sangat besar berkumpul dekat dengan tempat ini. Jadi inilah Kekaisaran Han. Aku tidak menyangka bahwa bocah dari klan Han akan menciptakan sebuah kekaisaran di kemudian hari. Gumam Xiao Chen. Tetapi ia tidak terkejut sama sekali karena ia sangat tahu sejarah klan Han, terutama klan Dai. Xiao Chen yang tampak tenang sepanjang waktu, membuat lingkaran formasi di kedua tangannya. Lingkaran formasi tersebut tampak sangat unik, berbeda dengan semua lingkaran formasi yang pernah muncul. Tetapi, jika Xiao Zia berada di tempat itu, dia akan tahu apa yang digunakan oleh Xiao Chen. Tap. Formasi darah, cloning darah. Wush. Dalam sekejap, 3 sosok muncul, dan ketiganya adalah sosok yang ia bunuh sebelumnya dalam sekejap. Pergilah, cari tahu apa yang terjadi pada Kekaisaran Han. Aku tidak bisa membaca informasi dari darah mereka karena tampaknya seseorang dengan gelar Kaisar Han itu memiliki beberapa kemampuan yang membuat semua bawahannya tidak bisa memberikan informasi apapun. Perintah Xiao Chen. Ketiganya tidak berbicara dan langsung menghilang dalam sekejap. Klan Han, walaupun kalian adalah bawahan kepercayaan dari Kaisar Manusia generasi kedua,
Aku Xiao Chen sebagai keturunan langsung darinya tidak akan membiarkan kalian hidup jika merusak benua Sein. Gumam Xiao Chen saat ia perlahan turun untuk menunggu informasi. Ia bukan seseorang yang secara membabi buta berkeliling tanpa persiapan. Tetapi, tidak akan ada yang menduga bahwa di klan Xiao terdapat keturunan langsung dari Kaisar Manusia generasi kedua. Dan Xiao Chen adalah salah satunya walaupun ia tidak tahu siapa sebenarnya leluhurnya itu. Episode sebelumnya. Kemungkinan tidak terduga. Episode berikutnya. Kerjasama. Kekaisaran Han. Di tempat tertentu dekat dengan pinggiran Kekaisaran Han, sebuah portal berwarna ungu perlahan tercipta lalu satu sosok keluar dari dalamnya. Jie Yan, bukankah tempat ini dekat dengan kota neraka sebelumnya kita bertemu dengan Li Hao? Tanya Xia Yuer saat memperhatikan daerah sekelilingnya. Iya. Yuer, gunakan formasi untuk menyembunyikan dirimu. Buat formasi yang sangat kuat agar kau tidak terlihat. Jika sesuatu tidak terduga terjadi, masuk ke dalam ruang jiwa. Jie Yan memberi perintah. Xia Yuer mengangguk serius dengan wajah yang sangat imut lalu menciptakan lingkaran formasi menyembunyikan dirinya. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jie Yan pun mendarat di permukaan tanah lalu langsung bergerak. Ia tidak terbang karena jika melakukan itu, auranya akan terlacak. Selain dari itu, walaupun ia menggunakan sayap untuk terbang, tetap saja ia akan mudah terlihat di udara sehingga jalan satu-satunya adalah bergerak di permukaan tanah. Saat sedang bergerak, Jie Yan beberapa kali melihat satu tim kultivator yang tampak menyusuri semua tempat. Dari hal ini, Jie Yan langsung membuat spekulasi bahwa Kekaisaran Han memang mencoba bekerja sama dengan kultivator dari alam abadi. Ini sangat terbukti dari sikap para kultivator yang mencoba melacak apakah ada seseorang yang mendekat ke Kekaisaran Han atau tidak. Setelah 10 menit berlalu, Jie Yan yang menghindari semua kultivator yang berpatroli pun tiba di pinggiran kota Han. Bagaimana cara kita masuk ke dalam sana? Tanya Xia Yuer saat menatap tembok yang sangat tinggi. Jie Yan tidak berbicara. Ia mencoba melacak apakah ada kultivator yang berada di sekitar tempat itu atau tidak. Setelah beberapa saat, ia pun mengarahkan telapak tangannya ke arah tembok dan menyalurkan ki dan hukum ruang dalam jumlah tertentu. Zurt, zurt. Lubang teleportasi perlahan tercipta walaupun ia hanya menyambungkan tempat tersebut ke sisi lain tembok. Jie Yan pun langsung melompat ke dalam lubang lalu masuk ke dalam kota. Beberapa kultivator yang bertugas berpatroli pun merasakan ki samar dari tempat tersebut. Beberapa yang dekat dengan tempat itu, mendekat perlahan untuk memeriksa tetapi mereka langsung heran karena tampaknya aura yang mereka rasakan sebelumnya seperti tidak pernah ada. Dan untuk konsep ruang, untuk para kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 tidak mungkin melacaknya sama sekali sehingga mereka hanya merasa bahwa itu hanyalah halusinasi mereka saja. Istana Kekaisaran Han. Saat ini, di Istana Kekaisaran Han, terlihat beberapa sosok yang sedang berdiskusi satu sama lainnya. Ada 4 dari mereka, salah satunya adalah Kaisar Han, yang kedua adalah Han Wangshan. Keduanya saat ini duduk di kursi dan di seberang meja mereka duduk, terlihat 2 kultivator muda yang memasang wajah arogan dari waktu ke waktu. Keduanya memiliki token yang dikaitkan di jubah mereka dekat dengan dada. Dan lambang itu tidak lain adalah lambang klan Wang. Jadi, musuh pertama yang kalian usulkan untuk dihancurkan adalah Sekte Istana Salju. Jangan bercanda.
Salah satu pemuda anggota klan Wang yang beragam Wang Li berbicara dengan nada dingin. Kalian terlalu menganggap tinggi sekte Istana Salju. Yang harus diwaspadai adalah klan kuno karena kami juga memiliki catatan kasar tentang mereka di alam abadi. Pemuda lainnya melanjutkan dengan nada mencemooh, ia tidak lain adalah Wang Qi. Keduanya bisa dikatakan sebagai 2 dari 5 jenderal yang memimpin pasukan menginvasi benua Sein. Mereka adalah anggota utama klan Wang utama, bila dibandingkan dengan kultivator tingkat alam sage lainnya, itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bahkan untuk Han Wangzan yang dikatakan sangat kuat, memasang ekspresi serius ketika melihat ke arah Wang Li dan Wang Qi. Walaupun ia yakin tidak akan bisa dibunuh, untuk menjatuhkan salah satu dari mereka dalam pertarungan 1 lawan 1, ia tidak memiliki kepastian menang sama sekali. Kaisar Han dan Han Wangzan memasang ekspresi sedikit muram karena tampaknya klan Wang sama sekali tidak ingin berurusan terlebih dahulu terhadap sekte Istana Salju dan langsung ingin mengincar 4 klan kuno. Lalu, bagaimana dengan klan naga? Kaisar Han dengan hati-hati bertanya karena ia tidak ingin memancing amarah keduanya. Sebab, mereka telah melihat pasukan yang perlahan berkumpul di pinggiran Kekaisaran Han. Jumlah itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Kekaisaran Han. Semula, Kaisar Han dan Han Wangzan ingin menggunakan klan Wang melawan semua kekuatan besar di benua Sein sehingga mereka menawarkan kerjasama. Tetapi, ketika melihat jumlah pasukan, keduanya tampak sedikit menyesal karena setelah semua kekuatan besar jatuh, mereka tidak tahu apakah klan Wang akan memberikan apa yang mereka janjikan atau tidak. Tetapi, karena sudah membuat kesepakatan, keduanya tidak mungkin lagi mundur karena sudah banyak kultivator dari alam abadi telah sampai di pinggiran wilayah klan Han. Jika membatalkan perjanjian, bisa dipastikan bahwa Kekaisaran Han adalah target pertama klan Wang. Inilah sebabnya tidak ada lagi jalan untuk mundur bagi Kaisar Han dan Han Wangzan. Klan Naga. Mereka adalah target terakhir yang harus disingkirkan. Biar kami perjelas, musuh di mata klan Wang hanyalah klan Naga. Ucap Wang Qi dengan nada sedikit kebencian karena klan Wang kalah di tangan klan Naga Es. Sebelum Han Wangzan berbicara, wajahnya sedikit berkerut lalu menatap ke arah tertentu. Bahkan Kaisar Han, Wang Qi dan Wang Li juga menatap ke arah yang sama. Ada yang menyusup. Apakah mereka sudah tahu bahwa kami mencoba bekerja sama dengan klan Wang? Batin Han Wangzan tidak percaya. Tampaknya memang hanya angan-angan membuat kalian membentuk pasukan menjaga perbatasan. 2 ekor semut telah menyusup ke tempat ini. Ucap Wang Li penuh cemoohan kepada Han Wangzan. Han Wangzan hanya bisa menahan diri. Ia sebenarnya sangat ingin membunuh seseorang seperti Wang Li yang menghinanya. Katakan, apa kalian kenal dengan 2 penyusup lemah ini? Salah satu dari mereka adalah pengguna konsep ruang dan satu lagi adalah pengguna konsep darah dan kegelapan. Ucap Wang Qi. Dengan kekuatan spiritualnya, ia bisa melacak secara samar pergerakan konsep dan ia langsung tahu konsep apa itu walaupun yang ia rasakan bahwa keduanya cukup lemah. Wang Qi dan Wang Li tidak akan pernah tahu bahwa untuk para anggota klan kuno, mereka memiliki keahlian untuk mengendalikan konsep agar terlihat lemah. Sama halnya untuk Jie Yan. Untuk pengguna konsep ruang, hanya beberapa dari mereka yang ada di benua Sein. Dan kekuatan lemah ini mengingatkanku pada seseorang bernama Jie Yan.
Ucap Kaisar Han karena ia pernah merasakan dengan samar konsep ruang milik Jieyan ketika ia berada di pinggiran sekte cahaya suci. Selain dari itu, aku akan memberitahumu satu hal penting, Jieyan adalah Raja Naga dari klan Naga. Ucap Kaisar Han dengan nada yang sangat serius. Wajah Wang Li dan Wang Qi gelap seketika saat mendengar Raja Naga. Keduanya tahu bahwa Raja Naga klan Naga lebih lemah daripada tetua naga lainnya, tetapi tidak ada anggota klan Naga yang mencoba mengkhianatinya. Apakah mungkin dia Raja Naga? Kau harus memikirkannya kembali karena sudah pasti tetua klan Naga tidak mungkin membiarkan raja mereka menyusup seorang diri. Ucap Wang Li dingin. Ia tentu tidak percaya bahwa seorang pemimpin akan pergi seorang diri untuk menyusup. Bahkan untuk bertarung, itu tidak bisa dipastikan pemimpin kekuatan besar berada di garis depan. Kaisar Han berpikir kembali. Situasi benua Sein saat ini memang kacau, dan anggota klan Naga tidak akan membiarkan Jie Yan datang sendiri ke tempat musuh. Bahkan dirinya pasti tidak akan mau melakukan hal itu dan merasa lebih baik mengirim seorang bawahan. Lupakan pengguna konsep ruang itu. Yang lebih penting adalah pengguna konsep darah dan kegelapan. Dia cukup kuat, dan mungkin dia berbuat mengumpulkan informasi karena sekarang tidak ada pasukan dari Kekaisaran Han yang datang ke medan perang yang kacau. Apakah kalian mengenalnya? Tanya Wang Li sedikit sabar karena tentu ia ingin menggunakan jaringan informasi Kekaisaran Han. Kaisar Han dan Han Wangzan saling memandang karena mereka tidak pernah menemukan pengguna konsep darah dan kegelapan dalam satu tubuh. Walaupun banyak kultivator menggunakan dua konsep di luar sana, tidak pernah terdengar tentang pengguna konsep darah dan kegelapan. Tunggu, pengguna konsep darah dan kegelapan. Aku pernah membaca catatan tentang seseorang seperti itu tetapi tidak mungkin dia hidup sampai saat ini. Dari catatan kuno, dia berkuasa di zaman sangat kuno, tetapi dia bahkan tidak menjabat selama 200 tahun lalu dia menghilang sepenuhnya. Ujar Han Wangzan yang memiliki pengetahuan sedikit luas. Jika kau mengatakan itu, maka itu bukan dia. Pergilah dan bereskan kedua penyusup itu karena klan Wang ingin bersiap-siap menyerang klan kuno. Wang Qi memberi perintah dengan nada dingin. Kaisar Han sangat tidak puas dengan sikap Wang Qi. Tetapi ia tidak berbicara sama sekali karena ia telah memikirkan bahwa ketika waktunya tiba, ia akan membereskan Wang Qi dengan tangannya sendiri. Sementara untuk Han Wangzan, ia tetap berpikir keras siapa sebenarnya musuh yang menggunakan konsep darah dan kegelapan. Tidak lama kemudian, matanya menyusut tajam karena memikirkan hal yang menurutnya musuh yang ia katakan adalah dia. Episode sebelumnya, menyusup ke Kekaisaran Han. Episode berikutnya, Roh Gemini.